Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan yang bersumber dari Imade Sudana. Pengenalan laporan keuangan. Perusahaan publik memiliki stakeholders yang bervariasi seperti pemegang saham, pemegang obligasi, bankir, kreditor, supplier, karyawan, dan manajemen. Para stakeholders perlu mengetahui bagaimana kinerja perusahaan. Untuk itu, mereka bergantung pada laporan keuangan perusahaan yang diumumkan secara periodik untuk menyediakan informasi mendasar tentang kinerja keuangan perusahaan. Yang pertama ada neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada saat atau tanggal tertentu. Pada neraca tampak posisi aktiva yang merupakan hasil keputusan investasi yang diambil oleh manajemen perusahaan, dan pasiva yang merupakan sumber-sumber keuangan untuk mendanai investasi pada aktiva tersebut pada suatu saat tertentu. Ini adalah contoh dari neraca PT Beta 31 Desember 2008 yang dimana sebelah kiri ada aktiva yang terdapat aktiva lancar dan aktiva tetap, dan yang sebelah kanan terdapat pasiva yang berisi utang dan modal. Yang kedua ada nilai buku dan nilai pasar. Nilai buku yaitu modal sendiri dicatat berdasarkan jumlah uang yang disetor pemegang saham di masa lalu, yang terdiri atas nilai nominal saham dan agio ditambah laba ditahan. Contoh soal, suatu perusahaan ingin mendirikan pabrik baru senilai 10 miliar dengan dana 4 miliar yang berasal dari utang dan sisanya modal sendiri, yaitu menerbitkan saham. Jumlah lembar saham yang beredar adalah 1 juta, sehingga nilai buku per lembar saham adalah 6 miliar dibagi 1 juta, sebesar 6.000 per lembar saham. Jika neraca disusun berdasarkan nilai buku, terjadilah transaksi sebagai berikut. Aktiva terdapat pabrik yang nominalnya 10 miliar dan pasiva terdapat utang 4 miliar, modal sendiri 6 miliar yang totalnya juga 10 miliar. Dan pada neraca nilai pasar, semua item pada sisi aktiva maupun pasiva dihitung berdasarkan harga pasar sekarang. Contohnya, misalkan saham tersebut memiliki harga pasar 7.500 per lembar, dan jika neraca disajikan berdasarkan pada nilai pasar, maka akan tampak seperti pada tabel di bawah ini. Aktiva pabriknya nominalnya menjadi 11,5 miliar dan pasiva utang tetap 4 miliar, modal sendiri bertambah jadi 7,5 miliar. Jadi totalnya 11,5 miliar. Laporan laba rugi. Laba rugi atau profit menurut akuntansi berbeda dari arus kas. Ada 3 alasan untuk mendukung pernyataan ini. Yang pertama, akuntansi biasa membagi pembayaran tunai menjadi current expenditure, misalnya gaji, dan capital expenditure, misalnya pembelian mesin. Yang kedua, pertimbangkan kondisi berikut. Pada periode 1, perusahaan memproduksi barang yang dijual pada periode 2 dan dibayar pada periode 3. Lalu akuntan mencatat adanya penjualan pada periode 2 di laporan laba rugi dan ada tambahan piutang di neraca. Periode berikutnya, meski tidak ada penjualan, piutang berkurang dan perusahaan menerima uang tunai. Yang ketiga, akuntan biasanya menyesuaikan periode pengeluaran biaya dengan periode pendapatan dari penjualan untuk menghitung laba. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang memperlihatkan penerimaan kas dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama satu periode waktu. Arus kas dari aktiva, terdapat arus kas operasi, yaitu kas yang berasal dari aktivitas bisnis perusahaan yang normal. Perhitungan arus kas operasi didasarkan pada penjualan dikurangi biaya, tetapi tidak memperhitungkan penyusutan karena bukan merupakan pengeluaran kas, dan juga tidak memperhitungkan biaya bunga karena merupakan pengeluaran untuk pendanaan. Contoh, PT Beta pada tahun 2008 dengan asumsi bahwa dalam harga pokok penjualan dan biaya operasi terdapat biaya penyusutan sebesar 65 juta. Perhitungan arus kas operasi. PT Beta laporan arus kas operasi 2008. Arus kas operasi diperoleh dari laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT
sebesar 694 juta ditambah penyusutan sebesar 65 juta dikurangi pajak 212 juta. Jadi arus kas operasinya sebesar 547 juta. Arus kas investasi atau capital spending. Kas yang dikeluarkan untuk aktiva tetap dikurangi dengan kas yang diterima dari penjualan aktiva tetap. Contohnya, perhitungan arus kas investasi untuk PT Beta tahun 2008 dengan asumsi pada akhir tahun 2007 perusahaan mempunyai aktiva tetap bersih senilai 1644 juta. Contohnya, PT Beta laporan arus kas investasi 2008. Investasi bersih didapat dari aktiva tetap bersih akhir 2008 sebesar 1.709 dikurangi aktiva tetap bersih awal 2008 1644 dan ditambah penyusutan senilai 65. Jadi hasilnya 130. Perubahan modal kerja bersih. Untuk menentukan perubahan modal kerja bersih, pendekatan yang paling mudah adalah menghitung perbedaan modal kerja bersih akhir tahun dengan modal kerja bersih awal tahun. Contohnya, laporan perubahan modal kerja bersih 2008 pada PT Beta. Perubahan dalam modal kerja bersih diperoleh dari modal kerja bersih akhir 2008 yang senilai 1014 dikurangi modal kerja bersih awal 2008 yang senilai 684 dan hasilnya 330. Jadi, jumlah arus kas dari aktiva perusahaan PT Beta pada tahun 2008 adalah jumlah kas operasi dikurangi dengan jumlah kas yang diinvestasikan pada aktiva tetap dan modal kerja. Arus kas, contohnya arus kas dari aktiva yang didapat dari arus kas operasi yaitu senilai 547 dikurangi arus kas investasi bersih 130 dan dikurangi perubahan modal kerja bersih 330 dan hasilnya 87 juta. Jumlah arus kas dari aktiva tersebut sama dengan jumlah arus kas untuk kreditor dan pemegang saham. Yang kedua ada arus kas untuk kreditor dan pemegang saham. Arus kas untuk kreditor yaitu bunga yang dibayar dikurangi dengan pinjaman baru bersih. Contohnya, berdasarkan laporan laba rugi PT Beta, tampak bahwa perusahaan membayar bunga 70 juta kepada kreditor. Misal pada tahun 2007, utang obligasi perusahaan sebesar 408 juta dan pada tahun 2008 di neraca utang obligasi menjadi 454 juta. Berarti ada kenaikan sebesar 46 juta. Dari 454 dikurangi 408 juta. Pada PT Beta arus kas untuk kreditor 2008 diperoleh dari pembayaran bunga 70 juta dikurangi pinjaman bersih 46 juta. Arus kas untuk pemegang saham. Arus kas untuk pemegang saham yaitu dividen yang dibayarkan dikurangi jumlah modal sendiri baru yang diperoleh. Contohnya, berdasarkan laporan laba rugi PT Beta 2008, tampak bahwa dividen kas yang dibayarkan kepada pemegang saham adalah sebesar 103 juta. Untuk mengetahui kenaikan modal baru yang diperoleh perusahaan dapat dilihat pada kenaikan modal saham dan agio. Misalnya, pada neraca tahun 2007 modal saham dan agio perusahaan adalah 600 juta. Pada neraca 2008 tampak bahwa nilai modal saham dan agio menjadi 640 juta. Contohnya, pada PT Beta arus kas untuk pemegang saham 2008 diperoleh nominal 63 juta yang berasal dari dividen yang dibayarkan 103 juta dikurangi jumlah modal baru bersih yang diperoleh yaitu 40 juta. Berdasarkan hasil perhitungan arus kas tersebut dapat dibuktikan bahwa arus kas dari aktiva adalah sebesar 87 juta yang sama dengan arus kas untuk kreditor ditambah arus kas untuk pemegang saham yaitu 24 juta ditambah 63 juta. Analisis rasio keuangan.
Analisis laporan keuangan penting dilakukan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan suatu perusahaan. Leverage ratio dibagi menjadi 4, yaitu debt ratio times interest earned ratio, cash coverage ratio, dan long term debt to equity ratio. Debt ratio untuk mengukur proporsi dana yang bersumber dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Times interest earned ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan EBIT. Cash coverage ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan EBIT ditambah dana dari depresiasi untuk membayar bunga. Dan long term debt to equity ratio untuk mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibanding dengan modal sendiri perusahaan. Liquidity ratio. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek. Dibagi menjadi 3, yaitu current ratio. Current ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar utang lancer dengan menggunakan aktiva lancer yang dimiliki. Quick ratio atau Achilles ratio. Rasio ini seperti current ratio tetapi persediaannya tidak diperhitungkan karena kurang liquid dibanding dengan kas surat berharga dan piutang. Cash ratio untuk mengukur kemampuan kas dan surat berharga yang dimiliki perusahaan untuk menutup utang lancar. Activity ratio untuk mengukur efektivitas dan efisiensi perusahaan dalam mengelola aktiva yang dimiliki perusahaan. Activity ratio dibagi menjadi 6, yaitu 1. Inventory turnover untuk mengukur perputaran persediaan dalam menghasilkan penjualan. 2. Average inventory untuk mengukur berapa hari rata-rata dan terikat dalam persediaan. 3. Receivable turnover untuk mengukur perputaran piutang dalam menghasilkan penjualan. 4. Day sales outstanding DSO untuk mengukur rata-rata waktu yang diperlukan untuk menerima kas dari penjualan. 5. Fixed asset turnover untuk mengukur efektivitas penggunaan aktiva tetap dalam menghasilkan penjualan bagi perusahaan. 6. Total asset turnover untuk mengukur efektivitas penggunaan seluruh aktiva dalam menghasilkan penjualan. Profitability ratio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. Profitability ratio dibagi menjadi 4, yaitu 1. Return on asset atau ROA. 2. Return on equity atau ROE. 3. Profit margin ratio. Dan 4. Basic earning power. Untuk profit margin ratio dibagi menjadi 3, yaitu net profit margin. 2. Operating profit margin. 3. Gross margin. Market value ratio. Rasio ini terkait dengan penilaian kinerja saham perusahaan yang telah diperdagangkan di pasar modal. Market value ratio dibagi menjadi 4, yaitu price earning ratio atau PER, dividend payout ratio atau DPR, dividend yield, dan market to book ratio. Cara menganalisis laporan keuangan dibagi menjadi 2, yaitu cross selection analysis dan time series analysis. Cross selection analysis dilakukan dengan membandingkan data laporan keuangan pada tahun yang sama antara satu perusahaan dan dengan perusahaan lain yang sejenis atau dengan rasio industri. Dan time series analysis pendekatan yang menggunakan perbandingan rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu.
Common size dan DuPont identity. Common size analysis dapat dibandingkan dengan rasio industri maupun dibandingkan dari waktu ke waktu. Keuntungannya memungkinkan bagi kita untuk membandingkan neraca serta laporan laba rugi dari waktu ke waktu di antara beberapa perusahaan. Dan DuPont Identity, DuPont Analysis memperlihatkan bagaimana utang, perputaran aktiva, dan profit margin dikombinasikan untuk menentukan return on equity atau ROE. Keuntungannya dapat memberikan gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan. Masalah-masalah dalam analisis laporan dibagi menjadi 4, yaitu data pembanding, efek inflasi, window dressing, dan perbedaan kebijakan perusahaan. Data pembanding yaitu rasio-rasio keuangan pada suatu perusahaan yang berkooperasi di banyak bidang industri yang berbeda. Sulit dicarikan data pembandingnya. Pada umumnya, data pembanding adalah berupa angka rata-rata rasio keuangan. Efek inflasi yaitu inflasi mempengaruhi biaya tenaga kerja, biaya persediaan, dan pada gilirannya akan mempengaruhi item pada neraca maupun laba bersih. Window dressing yaitu manajemen perusahaan dapat dengan sengaja memanipulasi kondisi keuangannya menjelang penyusun neraca. Tindakan ini disebut sebagai window dressing. Dan yang terakhir yaitu perbedaan kebijakan perusahaan, seperti keputusan untuk menyewa leasing daripada membeli aktiva bisa jadi membawa dampak pada rasio keuangan. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 7. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.